Ma'asyiral muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajjah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita senantiasa ada di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendoakan kepada umatnya dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi harinya. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini menjadi asbab dan wasilah Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, sehingga kehidupan kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi tafsir Al-Qur'an, masih surat Al-Qari'ah ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa'amma man sakurat, maka adapun orang-orang yang berat, mawazinuhu, timbangan amalnya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat, maka dan adapun orang yang ringan, mawazinuhu, timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang kau tahu tentang hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ayat sebelumnya kita sudah membicarakan tentang peristiwa
bagaimana kiamat itu terjadi seperti ketukan yang begitu dahsyatnya sehingga mengagetkan setiap orang. Nah, setelah itu terjadi, maka rangkaian kiamat adalah disebut dengan Yaumul Mizan, yaitu hari di mana ditimbanglah amal perbuatan manusia. Apa itu timbangan amal? Apakah amal harus ditimbang? Apa yang menjadi tolak ukurnya sehingga amal itu ada yang berat dan ada yang ringan? Timbangan amal sering dijelaskan oleh ulama dengan adanya dua mangkuk yang menjadi ukuran tempat penyimpanan amal baik dan amal buruk, seperti timbangan emas. Ada mangkuk sebelah kanan, ada mangkuk sebelah kiri. Sebelah kanan tempat menyimpan amal baik, dan sebelah kiri itu tempat menyimpannya amal yang buruk. Mempunyai satu tiang dan satu mangkuk timbangan itu seluas langit dan bumi. Nah, kalau satu mangkuk timbangan itu seluas langit dan bumi, sementara amal manusia tidak sebanyak itu. Menurut logika kita tahu ibadah sholat kita sebanyak apa, kita tahu sedekah kita sebanyak apa. Kalau kita logikakan, kita pikirkan dengan akal kita, maka rasa-rasanya akan begitu entengnya amal perbuatan kita kalau ditaruh di timbangan yang segitu luasnya, yang seperti langit dan bumi lebarnya. Nabi Daud alaihissalam, dan ini pernah saya sampaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku seperti apa timbangan amal. Kemudian Allah bilang, wahai Daud, pejamkan matamu. Ketika Nabi Daud memejamkan mata, lalu kata Allah, buka kedua matamu. Dia buka kedua matanya, maka di hadapannya terbentang hamparan yang begitu luasnya. Lalu ada sebuah tiang yang di atasnya ada dua mangkuk timbangan itu, yang Nabi Daud perkirakan bahwa itu seluas langit dan bumi satu mangkuk timbangan. Maka kemudian akhirnya kata Nabi Daud, ya Allah, bagaimana aku harus memenuhi timbangan amal dengan kebaikan sementara kebaikanku begitu sedikitnya. Maka akhirnya kata Allah, wahai Daud, amal yang setiap manusia miliki, jika dia melakukannya dengan ikhlas,
maka itu bisa memenuhi timbangan amal. Syaratnya ikhlas. Karena kalau syaratnya ikhlas, amal yang sedikit itu bisa menjadi lipat ganda yang begitu banyaknya. Dalam riwayat hadis dikatakan, kalau orang mendengar suara azan lalu kemudian ia senang, dia bergembira bahwa umurnya disampaikan lagi oleh Allah pada waktu sholat. Misalkan dia bilang, ya Allah, alhamdulillah udah azan lagi, alhamdulillah sudah asar lagi, alhamdulillah sudah maghrib, masuk isya, alhamdulillah sudah isya. Itu berarti senang. Tapi kita kan sering bilangnya, ya udah maghrib lagi, ya udah asar lagi, belum ngapa-ngapain. Maka itu berarti tidak senang. Tapi kalau begitu masuk waktu sholat kemudian kita mengatakan alhamdulillah waktu sholat sudah datang. Karena Nabi begitu. Setiap kali waktu sholat datang, kata Nabi, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, santaikanlah kami dengan sholat. Jadi bagi orang mukmin salat itu adalah sebuah rekreasi, sebuah perbuatan yang menyenangkan. Karena begitu dia salat, dia bisa komunikasi, curhat, ngadu sama Allah. Maka kata Nabi, pahalanya Allah angkat, Allah akan catatkan 100.000 kebaikan. Allah akan hapuskan 100.000 dosa. Dan Allah angkat 100 derajat. Itu senangnya aja masuk waktu sholat. Lalu dalam hati ulama yang meriwayatkan cerita itu ragu. Masa iya cuman senang doang mau waktu sholat datang pahalanya segitu banyaknya, 100.000 kebaikan, dihapus 100.000 dosa-dosa. Masa segitu banyaknya? Akhirnya kemudian dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia ditanya, atubahiluni ya Fadlu, memang engkau anggap aku ini Tuhan yang pelit? Sehingga tidak bisa memberikan pahala yang segitu banyaknya. Lah kalau seorang raja, orang yang begitu kayanya, kemudian dia memanggil biduan, memanggil artis, kemudian dia bernyanyi hanya dengan satu lagu bisa membayar ratusan ribu atau jutaan dia bayar. Kenapa aku tidak bisa? Ditegur oleh Allah dengan kalimat itu. Artinya, ya gampang dan mudah saja Allah melipat gandakan sebuah kebaikan. Karena Allah memang gudangnya. Maka kalau kita berbicara, misalkan semoga si fulan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal, itu berarti mengecilkan rahmat Allah. Harusnya kita bilang semoga
si fulan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Harusnya begitu. MC misalkan, semoga Bapak Anu yang telah nyumbang ke masjid diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ngecilin rahmat Allah. Harusnya semoga Bapak Anu mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Itu kalimat yang betul. Karena Allah Maha Luas. Sekarang begini, apakah kita merasa berdosa? Apakah kita merasa banyak punya dosa? Dan kita sering istighfar kepada Allah. Kemudian pada saat kita sudah sering beristighfar kepada Allah, kita masih merasa dosa kita masih banyak, berarti kita melecehkan Allah. Mestinya ketika kita sudah beristighfar, kita bersyukur, yakin dosa kita diampuni. Ya, walaupun manusia harus punya sifat tawadu, merasa hina di hadapan Allah, itu harus. Tapi kalau dia merasa dia sudah banyak beristighfar, lalu dia merasa dosanya masih banyak, berarti mengecilkan rahmat Allah. Dia harus yakin Allah ngampunin dosa-dosanya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kalimat Allah, nama Nabi Muhammad, rahmat Allah, dosa nggak ada apa-apanya. Inna rahmataka awsa'u min zunubina. Ya Allah, rahmatmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Apalagi kalau seorang mukmin dia sudah beribadah kepada Allah, dia sudah banyak berzikir, beristighfar kepada Allah, lalu kemudian dia meninggal dan merasa dia masih banyak punya dosa, berarti dia melecehkan rahmat dan ampunan Allah. Maka kita harus yakin bahwa setiap kali kita mengucapkan astagfirullah, setiap kali kita mengucapkan kalimat istighfar, yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas, sehingga rahmat Allah itu harus kita promosikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kita makan karena menikmati rahmat Allah, kita minum menikmati rahmat Allah, kita tidur menikmati rahmat Allah, kita jalan-jalan sedang menikmati rahmat Allah. Karena memang warahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku itu mencukupi segala sesuatu. Maka kita tidak boleh mengecilkan rahmat Allah. Jadi wajar dan sangat masuk akal kalau orang begitu masuk waktu azan ada hatinya gembira karena waktu sholat sudah datang, berarti umurnya disampaikan kembali oleh Allah di waktu sholat itu, maka Allah akan catatkan 100.000 kebaikan, Allah ampuni 100.000 keburukan, dan Allah angkat 100 derajat. Sekarang nama Nabi, ada seseorang yang bermimpi, memimpikan seorang ahli kubur. Ahli kubur itu dalam keadaan yang serba susah, disiksa dalam kuburnya. Kemudian hari berikutnya dia bermimpi
Kembali dia bermimpi ahli kubur yang sama, tapi dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang senang hatinya, senyum dia. Lalu ditanya, kemarin engkau aku mimpikan dalam keadaan yang susah dan ahli kubur demikian, tapi sekarang aku melihat ahli kubur bersenang-senang, mereka sangat gembira dengan wajah yang sumringah. Apa jawabnya? Iya, kemarin kami masih dalam keadaan susah, dalam kubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa kami. Lalu datanglah seorang laki-laki berziarah ke kubur kami. Lalu dia membaca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu dia bilang, ya Allah, aku hadiahkan pahala salawat ini kepada seluruh ahli kubur. Maka akhirnya kami mendapatkan semua kebahagiaan itu. Hanya dengan satu salawat, semua siksa di dalam kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hebatnya nama Allah dan hebatnya nama Rasulullah. Masuk akalkah? Logika tidak main. Masa salawat satu bisa mengangkat azab dari ahli kubur? Kalau kita berpandangan begitu, berarti kita meremehkan nama Allah dan meremehkan nama Rasulullah. Padahal di tiang aras Nabi Adam bertawassul kepada Allah hanya untuk mendapatkan ampunan Allah dengan nama Nabi Muhammad. Itu berarti nama Allah dan nama Nabi adalah garansi untuk keselamatan dunia akhirat seseorang. Oleh karena itulah kemudian banyak hadis-hadis yang menjelaskan ketika kita lewat di pekuburan umum, lalu kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah rahmati seluruh penghuni kubur dan dia mendapatkan pahala sebanyak pahala yang Allah berikan kepada seluruh ahli kubur yang ada. Dua, dalam kitab Al-Azkar, ketika kita masuk ke sebuah pasar, tentu yang namanya pasar itu banyak orangnya. Lalu kita membaca kalimat yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang membaca itu akan diberikan pahala sebanyak orang yang ada di pasar, dan orang-orang di pasar mendapatkan rahmat dengan kalimat yang dibaca itu. Logika kita tidak main, tapi kekuasaan Allah tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena nama Allah adalah nama yang paling mulia, paling berat bobot nilainya di alam dunia ini. Nah, oleh sebab itulah maka banyak kalimat yang menjadi pemberat timbangan amal. Oleh sebab itulah fa'amma man sakulat mawazinuhu, siapa orang yang berat timbangan amalnya, berarti amal perbuatan jika kita lakukan itu adalah kebaikan, maka bobotnya akan memberatkan timbangan amal. Dalam hadis begini, kalau kita pengen timbangan amal kita berat dengan kebaikan, satu yang bisa memberatkan timbangan amal, husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya
yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada anak, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada orang yang sudah tiada, itu diatur semuanya. Bahkan akhlak kita kepada binatang, akhlak kita kepada makanan, akhlak kita terhadap rumah, akhlak kita terhadap malaikat, itu diakhlak semuanya. Dan itu bisa memberatkan timbangan amal. Akhlak kita kepada Allah, ya kita beribadah kepada Allah, kemudian kita tidak menyekutukannya, itu akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Nabi, mengikuti sunnahnya, mencontoh budi pekertinya. Akhlak kita kepada sesama manusia, saling menghargai, menghormati, tidak menggunjingnya, tidak zalim kepadanya, tidak merampas harta miliknya, tidak merusak kehormatannya, tidak mempermalukan dirinya, tidak memandang sebelah mata kepada orang, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Banyak akhlak kita kepada manusia. Akhlak kita kepada orang tua, taat kepadanya, berbakti pada orang tua, mendoakan orang tua, melanjutkan wasiatnya, menyambung tali silaturahminya, bersedekah untuknya, beristighfar untuknya. Akhlak kita kepada binatang, jangan menyakiti binatang, kemudian kasih makan binatang yang kita pelihara. Akhlak kita kepada malaikat, jangan berbuat dosa yang sekiranya memperburuk perbuatan kita dan hati kita di hadapan Allah yang tercatat oleh malaikat. Jangan banyak berbuat dosa sehingga catatan malaikat banyak keburukan-keburukannya. Jadi itulah akhlak kita, dan itulah yang akan memberatkan timbangan amal. Dua, yang akan memberatkan timbangan amal adalah kalimat zikir kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat memberatkan timbangan amal kita. Tiga, tasbih. Dalam hadis dikatakan, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan, habibatani alal rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang enteng di lisan tapi berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu memberatkan timbangan amal. Ketiga, yang dapat memberatkan timbangan amal adalah it'amut to'am, ngasih makan, memberi makan. Memberi makan adalah amalan-amalan yang paling cepat dirasakan manfaatnya dan paling cepat pahalanya. Kita bertamu, kita bersilaturahmi, kemudian diberi makanan, maka paling cepat kita rasakan. Ya, makanannya paling cepat kita rasakan karena langsung kita makan. Yang kedua adalah menjadikan badan kita sehat. Kenapa? Karena makanan halal itu menyehatkan. Imam Syafi'i itu kalau disuguhi oleh tuan rumah dan dia tahu tuan rumahnya adalah orang yang baik, yang tidak mungkin menyuguhkan makanan yang haram, maka dia makan banyak dia makan. Ya kalau ibu mah dibungkus mungkin, maka dia makan. Maka setelah itu dia ditanya, kenapa engkau makan banyak? Dia bilang, aku yakin
yang disuguhkan kepadaku adalah makanan yang halal, dan aku yakin makanan halal itu menjadi obat bagi badanku. Jadi menyehatkan makanan yang halal. Ya sebagaimana makanan yang haram membuat penyakit pada badan kita. Oleh sebab itulah maka memberi makan adalah amalan yang bisa memberatkan timbangan amal. Nah, kalau orang sudah berat timbangan amalnya, dikisahkan di dalam beberapa kitab dan cerita, innakum satud'auna bi asma'ikum, kalian itu akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Itu terjadi pada saat akan ditimbang amal. Disitulah kemudian yang pertama bangkit dari dalam kubur Nabi dan umatnya. Yang pertama akan dihisab Nabi dan umatnya. Yang pertama akan ditimbang amal Nabi dan umatnya. Maka Nabi berdiri di bawah timbangan amal itu, menyaksikan umatnya ditimbang amal. Malaikat berkata kepada malaikat yang lain, taikan amal baiknya. Mana amal baiknya yang harus ditimbang? Pertama, segala perintah Allah yang sifatnya wajib, fardu, salat fardu, puasa wajib, ibadah haji wajib, zakatnya, itu yang pertama ditanyakan, yang pokok-pokok dahulu. Apabila yang pokok itu kemudian kurang bobotnya karena dosanya banyak, maka diminta, perlihatkan kepada kami amal-amal sunnatnya, ya, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekah sunatnya. Taikan tuh. Apabila kemudian mencukupi dan ternyata amal buruknya itu menjadi ringan sebab berat timbangan amal kebaikannya, maka sudah pasti dia dipastikan masuk surga. Tapi apabila kemudian ternyata umat Nabi amal kebaikannya lebih enteng daripada amal keburukannya, sementara amalia sunnatnya kurang. Tahajudnya mana tahajudnya? Ya ada 3, 2. Mana duhanya? Duhanya nggak ada. Atau kemudian amal sunnah itu kurang. Kemudian Nabi memohon izin kepada Allah untuk menaruh sorbannya pada timbangan amal baik umatnya. Maka akhirnya timbangan itu berat menjadi timbangan kebaikannya. Itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kepada umatnya. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak ditimbang amal? Ulama menjawab, yang ditimbang amal adalah orang yang kebaikan dan keburukannya itu banyak. Keburukannya ada, kebaikannya ada, itu yang ditimbang. Yang tidak ditimbang adalah dalam surat Kahfi ada dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan kami, maka kami tidak pasang timbangan, fala nuqimu yaumal qiyamati wazna, kami tidak pasang timbangan untuk mereka. Artinya kalau orang kafir memang dosa semua, lah ngapain ditimbang? Apa yang diharapkan kebaikannya? Enggak ada. Apa yang buat ukurannya?
Ada kebaikan, ada keburukan. Sementara yang ada keburukannya semua. Lah ngapain ditimbang? Maka tidak ditimbang oleh Allah, langsung tol ke neraka. Masuk. Udah. Ngapain ditimbang orang nggak ada kebaikannya? Lah kebaikan-kebaikan yang dia di dunia dilakukan, kan pasti dia melakukan kebaikan. Dia bersedekah mungkin, dia menolong orang, dia menyumbang orang, dia berakhlak baik dengan orang lain. Itu semuanya sudah dibayar cash di dunia, langsung. Maka kalau ada orang kafir suka nyumbang, orang kafir kata-katanya bagus, akhlaknya hebat, kemudian suka menolong orang, maka dia akan dibayar di dunia. Mungkin usahanya makin maju, anak-anaknya makin sehat, rumah tangganya baik-baik saja, bisnisnya lancar. Maka itu balasan Allah. Mana dalilnya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami dahulukan pahala amal kebaikannya di dunia, nanti di akhirat kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang ditiup oleh angin, nggak ada sama sekali. Maka bagi mereka fala nuqimu yaumal qiyamati wazna, Allah enggak pakai nimbang, masuk langsung. 2. Bagaimana dengan orang yang kebaikannya saja enggak ada keburukannya? Apakah ada? Ada. Bagaimana caranya? Apabila orang sebelum dia meninggal kemudian dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikannya begitu banyaknya, istighfarnya begitu rajinnya, bertaubatnya begitu rajinnya, maka nanti yang ada hanya kebaikan saja. Kalau kebaikan saja, ngapain ditimbang? Masuk surga langsung. Kan begitu. Sehingga yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa ada hitungan, tanpa ada proses timbangan, langsung mereka. Berapa kuotanya? 70.000 umat Nabi yang akan masuk surga langsung. Jatahnya 70.000. Sekarang hitung, dari dulu sampai sekarang umat Nabi ada berapa ribu? Juta. Nah, yang masuk surga langsung kuotanya 70.000. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang cuman segitu? 70.000, masa kami kebagian? Sama sahabat yang itu udah habis. Akhirnya kata Nabi, setiap orang yang dari 70.000 bisa narik, satu orang narik 70.000 lagi. Lalu sahabat, masa segitu ya Rasul? Tambah lagi kata Nabi, orang yang ditarik yang 70.000 itu bisa narik 70.000 lagi. Nah, artinya kalau orang hidupnya beragama, punya guru, punya pembimbing, baik secara ilmu rohani, maka dia akan ditarik oleh guru-gurunya. Jadi nanti yang memberi syafaat adalah para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Maka orang-orang yang menjadi guru akan narik murid-muridnya. Nah, itulah pentingnya sanad keilmuan. Jadi belajar jangan hanya dari Mbah Google tok. Belajar jangan hanya dari YouTube, bagaimana mereka bisa narik kita nanti di akhirat. Kenal enggak? Ya kita kenal dia, tapi dia enggak kenal kita. Bagaimana itu sanadnya nyambung? Maka kita harus punya guru. Siapa guru kita? Kita ngambil ilmu dari mana?
harus jelas supaya guru itu nanti di akhirat narik kita masuk ke surga. Lah kalau YouTube bagaimana nariknya? Kalau Google bagaimana nariknya? Susah. Oleh sebab itulah maka kita butuh sanad tuh. Ya kalau mau Google, YouTube hanya sebagai wawasan saja, sebagai tambahan-tambahan saja. Tapi yang pokok kita harus punya guru yang bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia hafal nama murid-muridnya dari mulai dia ada sampai hari kiamat, dia hafal nama murid-muridnya. Itulah makanya mursyid-mursyid, guru-guru itu yang membimbing untuk menuju jalan Allah, itulah yang akan menjadi penarik bagi muridnya untuk masuk ke surga. Makanya saya bilang, masuk surga kita harus punya orang dalam. Jadi apa-apa juga kalau punya orang dalam enak, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita punya orang dalam. Nabi kita sering bacain Fatihah, itu nyambung rasa, sering bersalawat kepadanya. Kemudian sahabat-sahabat pun demikian. Itulah cara kita nyambung dengan mereka. Sebab setiap Fatihah yang kita kirimkan kepada Nabi, para kekasih Allah, maka selalu ada nama kita menyertainya. Kiriman dari siapa? Kiriman dari siapa? Ada namanya from anu, dari anu, dari anu, dari anu, dari si anu tinggal di anu, ada alamatnya setiap Fatihah yang kita kirimkan. Makanya orang tua kita yang sudah meninggal, dia tahu siapa anak-anaknya yang rajin ngirimin doa buat dia. Dia tahu dari 7 anaknya, atau dari 5 anaknya, atau dari 4 anaknya, siapa di antara mereka yang paling sering doain orang tuanya. Mereka tahu. Itu manusia biasa, apalagi Nabi, apalagi para sahabat yang dekat dengan Allah. Maka itu yang bisa memberatkan timbangan amal kita. Bahwa fi isyatir radiyah, maka orang itu ada di dalam kehidupan yang diridhoi. Kata ulama, kalimat isyatin dengan kalimat tunggal menunjukkan kehidupan yang terus menerus. Jadi nanti sekarang kan hidup kita nih belum jelas diridhoi apa enggak, kan enggak jelas. Kita belum pernah dengar kata Allah, aku ridho hambaku kepadamu, belum jelas, belum jelas. Artinya kehidupan kita ini ya mungkin diridhoi, mungkin enggak. Makanya setiap orang ngaji ibadah kan tujuannya mencari ridho Allah. Kata ibu-ibu, ayo kita ngaji, kita nyari ridho Allah, gitu kan bilangnya. Nyari masih. Tapi nanti begitu dia masuk ke dalam akhirat, maka dalam kubur saja dia sudah dapat stempel dari Allah. Ridho atau enggak? Aku ridho. Apa itu ridho? Ridho itu puas hati. Namanya ridho, puas hati. Walaupun amal tidak banyak, tapi kalau Allah puas dengan amal kita, nah, selesai. Dari mana kita bisa puas hati? Karena akhlak. Kita punya anak. Itu anak ya memang anaknya senang bantu orang tuanya, enggak pakai disuruh. Dia udah cuci piring, dia bersihin dapur, dia ngepel rumahnya, enggak pakai disuruh, maka orang tua akan ada puas hati. Ya Allah, alhamdulillah anakku rajin benar. Itu puas hati namanya. Walaupun si anak enggak bagi apa-apa sama ibu, tapi apa yang dia kerjakan membuat hati kita puas, itu ridho namanya. Tapi ada anak yang memang pinter,
Dia di sekolahnya berprestasi, tapi di rumah makan, tidur, molor, makan, main, tidur, molor, disuruh susah, membantuin orang tuanya enggak, maka pasti akan beda penilaiannya. Beda penilaiannya. Nah, ketika kemudian kita hidup di dunia mencari ridha Allah, ya menjalankan perintahnya, ninggalin larangannya, selesai. Kata Allah, aku ridho wahai hambaku, cukup. Berarti itu kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, kalimat radiyat, Allah ridho dan diridhoi, itu yang kita cari. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, jadi beratan amal jeleknya dibawa di timbangan tuh, kemana dia? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummu itu kan ibu, ummu itu ibu. Nah, kenapa Pak ummuhu artinya maka tempat kembalinya? Karena apa-apa juga manusia kembali ke ibu, kembali ke ibu. Anak minta jajan beraninya ke ibu, anak minta makan beraninya ke ibu. Nah, pokoknya apa-apa ke ibu. Itu maka ibu itu adalah tempat tujuan. Makanya laki-laki itu Pak nemploknya di ibu-ibu. Ada ibu kota. Nah, ibu kota, enggak ada bapak kota. Ada ibu jari, enggak ada bapak jari. Ibu. Makanya makhluk yang paling berani di alam dunia ini perempuan, paling berani. Satu, berani mati. Pokoknya ibu-ibu itu makhluk yang paling berani mati. Kenapa? Lahiran kan antara hidup dan mati, tapi habis lahirin besok lahir lagi baik, nanti lahir lagi hamil lagi, lahir lagi. Lah kalau anaknya 7, 12, kan berarti ibu mah orang yang paling berani mati. 2, orang yang paling berani ngutang. Ah, ibu-ibu. Yang ketiga, yang paling berani ngomelin tukang dagang, ibu-ibu. Iya. Nah, kalau bapak-bapak belanja enggak banyak omong. Nih berapa Pak? Segini, udah bayar. Apalagi kalau pelayannya cakep, bayar langsung. Iya, tapi kalau ibu-ibu, berapa Bang ini? 5.000. 5.000. Wow. Makanya yang berani ngomelin tukang dagang ibu-ibu. Maka ummuhu itu berarti tempat kembalinya. Kemana tempat kembali orang yang amal baiknya enteng? Hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah itu meluncur turun artinya. Jadi kalau surga adanya di atas, sementara neraka meluncur ke bawah, turun dia, adanya di bawah. Maka begitu amal baiknya itu tidak ada atau sedikit, banyakkan amal buruknya, lalu enggak ada yang bisa dijadikan tambahan, maka dia akan jatuh meluncur ke bawah. Wa ma adraka mahiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu isinya api neraka yang sangat panas. Sehingga kemudian disinilah kita yakin di antara perkara akhirat adalah bahwa amal kita akan ditimbang. Tapi ingat, yang ditimbang itu yang kebaikannya ada, keburukannya ada. Bagaimana caranya supaya kita tidak ditimbang? Maka salah satunya harus lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Kalau bisa keburukan habis kita papras, nggak ada. Begitu kita meninggal,
kita tidak menyisakan lagi keburukan, tapi yang kita bawa hanya kebaikan saja, maka insya Allah tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, tafsir surat Al-Qariyah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena amal kebaikan di sisi Allah ketika kita ikhlas, maka akan sangat berat timbangannya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasibal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya Rahman wa ya dafiyal bala ya Rahim. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.